man lam yazin af'alahu wa aqwalahu wa ahwalahu fi kulli waqtin bil kitabi wa sunnah. Siapa orang yang tidak menimbang perbuatannya, ucapannya, kelakuannya dari setiap waktu tanpa ditimbang dengan Al-Quran dan hadis, dan tidak menyangka, dia tidak berburuk sangka kepada khawatirnya, bahkan dia percaya apa yang datang kepada hatiku, seakan-akan mukasyafah dia mengalahkan dalil Quran dan hadis. Ketika Allah memberikan mukasyafah baik itu khayaliyah maupun hakikiyah, jangan langsung kita percaya. Semalam aku dinyatakan ditasbih oleh para malaikat 40 bahwa aku adalah wali kutub, besok langsung pakai YouTube gue semalam di BR jadi wali kutub sambil satrajang Jibril, wong edan gimana? Enggak, tasawuf yang benar enggak begitu. Apa kata beliau? Fala akbalu illa bisyai syahidaini adilain. Rahasia-rahasia kaum tersebut tidak akan diterima oleh hatiku kecuali dua saksi membenarkannya. Artinya benar tuh jeung Quran jeung hadis ini, yaitu Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad sallallahu. Ini kalau tasawuf kayak ini insya Allah benar, nggak bakal banyak halu, nggak bakal banyak halu hurobat, nggak bakal kalau begini. Annahu la sabila ila usul illa bihibbil usul wa usul syariati al-mujma' ali arbaatun al-kitab wa sunnatu wal ijma' wal qiyas fa kullu qawlin aw fa'lin aw halin lam tashhad usul syariati bisiha fa hiya bid'atun mardudatun wa sahih baghtu. Ini ditukil oleh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Marganya apa? Asegab Habib. Ada orang sekarang ngaku murid, mengaku penerus Syekh Asy'ari, tapi bertentangan dengan Syekh Asy'ari. Siapa lo? Betul apa tidak? Masih panjang, lagi panas-panas terus dipantau kayak gaya waktu nah datang kada waktu dijedakkan dulu dia kuai akhirnya dipantau dia kuai dipantau aing sabar dipantau terus sampai di mana terus-terusan aing gesrepe berusaha supaya umat bersatu, masih ngoceh bae ingin memperpecah umat, dijagorkeun dulu dia kuai aing wani ulah disebutkan tawan ya aing syarat kembali ke umur sebelum 40 tahun. Ulama Jawa percaya bahwa Imam Zabidi Al-Murtado Habib adalah Sayyid. Kiai sekarang ada yang meragukan Imam Zabidi Murtado, meragukan Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, mengeles. Mereka juga kan bukan nabi, mereka juga bisa dikritik. Lo ngeritik Imam Zabidi Murtado, mengeritik Imam Ibnu Hajar, ulah wakaje gitu jeung aing lihat anggurak dia. Asal hadap-hadapan jeung aing mah ulah di YouTube, aing mah bukan YouTube, kayak baheula aing mah jadul. Jadi sekarang ada gerakan bukan hanya urusan nasab, ujung-ujungnya meragukan terhadap kaul ulama. Ini berbahaya. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahibil atiyah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin syajaratil aslin nuraniyah wa lam'atil qabdatir rahmaniyati wa abdalil khaliqatil insaniyah wa ashrafis suratil jismaniyati wa ma'dinil asrar rabbaniyati wa khazainil ulumil istifaiyah sahibil qabdatil asliyati wal bahjati saniyah warutbatil aliyah manin darajatin nabiyuna tahta liwaihi fahum minhu wa ilaihi wa salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi adada ma khalaqta wa razaqta wa amatta wa ahyaita ila yaumi tab'asu man afnait wa sallim tasliman kasiran ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'du. Yang terhormat dan yang kita muliakan, Syekhuna, guru besar kita, imamuna wa qudwatuna Sayyidul Walid Al-Habib Muhammad Ridzik bin Husain Syihab, semoga Allah panjangkan umur serta sehat walafiat, usulu maqsudihi wa ma'mulihi, amin. Para dewan guru pimpinan Pondok Pesantren Markas Syariah, wabil khusus Al-Habib Muhammad bin Husain Al-Attas sekaligus selaku Ketua Umum Front Persaudaraan Islam
yang sangat Al-Fakir hormati, mudah-mudahan Allah tambah kemuliaan dunia dan akhiratnya. Para guru pembaca kitab, wabil khusus yang telah menyampaikan pembacaan kitabnya, kitab Minhajul Abidin, beliau Kiai Haji Husnuddin yang sangat luar biasa, tidak pernah absen baik pengajian Rabu maupun dipindah ke hari Kamis, dan mudah-mudahan berlanjut sampai wafatnya. Dan mudah-mudahan Allah panjangkan umur serta sehat walafiat. Salam penghormatan Al-Fakir sampaikan kepada seluruh hadirin wal hadirat dari kalangan habaib, para kiai, para ajengan, para santri dalam maupun luar markas syariat, rahimakumullah. Alhamdulillah, bulan Juli ini pertama kali pindah ngaji dari biasa Rabu awal dipindah ke hari Kamis pagi. Mudah-mudahan dengan perpindahan ini yaumul khamis yaumun mubarak. Rasulullah paling demen kalau berjalan itu hari Kamis, keluar itu paling yuhibbu khurud yaumul khamis. Beda dengan kiai-kiai salaf, hari Kamis itu waktu libur nerima tamu. Waktu libur nerima tamu, malamnya langsung istighosah. Tenang, la yusibana illa ma kataballah. Kalau memang sudah rezekinya nggak bakal kemana. Kiai-kiai salaf begitu deh. Tapi kalau kita kaji Bukhari Muslim, Rasulullah SAW paling demen melakukan perjalanan di hari Kamis, kecuali di hari Sabtu paling demen Rasul sering ke Masjid Kuba. Jadi kalau kita punya harta, setiap Sabtu sunnah ke Masjid Kuba. Itu bagus. Di mana Masjid Kuba? Ya dekat Madinah. Dekat. Baik, jamaah Majlis Ta'lim Pondok Pesantren Markas Syariat Megamendung, suatu anugerah, nikmat yang luar biasa dari Allah kepada kita. Sudah berapa tahun kita ngaji di sini tanpa kehadiran guru kita. Sekarang beliau hadir sehingga bisa disimpulkan, bisa ditambahkan, dijelaskan oleh beliau ini. Alhamdulillah, sampai bulan Juli 2024, setahun lagi, mudah-mudahan tetap aman, kondusif, dan menang dalam perjuangan. Amin ya robbal alamin. Baik, kita lanjutkan, karena kitab ini memang kalau saya lagi udzur dibaca oleh Habib Hanif, kalau saya hadir dibaca. Maka lanjut, saya dapat informasi dari Ustadz Asep, kata Kiai Asep, katanya halaman 112 kitab Mafahim Yajibu Antusohah. Qala Syaikhu Masyayikhina As-Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain. Qala Abu Sulaiman Abdurrahman ibnu Atiyata Ad-Darani. Wis ngucap sapa Imam Abu Sulaiman Abdurrahman bin Atiyah Ad-Darani, rubbama waqa, terkadang tumiba fi qalbi, ing dalam ati isun, an-nuktatu apa rahasia min nukatil qaumi, saking pirang-pirang rahasia kaum, ayyaman ing dalam pirang-pirang dina. Fala akbaru mangka ora narima isun minhu saking qalbi illa bi syahidaini, aing kalawan saksi roro adilaini kang adil sakarone, Alkitab nyatane Al-Quran wa sunnatilan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qauluhu lan utai ucapan Imam Abu Sulaiman lapad minhu iku ayamin qalbi saking ati isun. Qala ngucap sapa Abul Hasan Ahmad bin Abil Hawari, mana amila amalan utai sapa ngamila iku ngamal iya song amalan ing amal bila tiba sunnati Rasulillahi, kalawan ora anut ing sunnah Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa mangkau ti amal batilun iku kang batal.
Qala ngucap sapa Abu Habsin Umar bin Maslama al-Haddad man lam yazin af'alahu utai sopong lam yazin iku ora nimbang wong af'alahu ing pira-pira pada melane wong wa aqwalahu lan pirang-pirang ucapane wong wa ahwalahu lan pira-pira tingkahe wong fi kulli waqtin ing dalam saban-saban waktu bil kitabi kalan Al-Qur'an wa sunnati lan hadis walam yatahim lan orang yang kaya si wong khawatirahu ing pirang-pirang gerta saya song pala ta'udhu mangka ajang hitung sirahu wong wa fi riwayatin pitobaqatil asbiya pala na'uduhu mangka orang hitung-hitung kita hu ing siman pi diwani rijal ing diwan pira-pira ulama-ulama. Qala ngucap Sabul Qasim Al-Junaid ibn Muhammad man lam yahfadil Qur'ana utai sopong iku orang hafal wong ing Qur'an walam yaktub lan ora nulis wong al hadis saing hadis la yuktada mangka ora den anutan apa bi kalan wong pi hadal amri ing dalam ikilah iki perkara tasawuf li anna ilmana karena satune ilmu kita ay maklumun bi ilmi tasawuf muqayyadun iku kang den qayyidan bil kitabi wa sunnati kalan Al-Qur'an wa sunnati lan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qala lan ucap ya Imam Junaidi Al-Baghdadi aidon halemaning madhabuna hada utai madhab kita hada kaiki madhab muqayyadun iku kang den kaidan bi usulul kitabi kalan pira-pira dasar Al-Qur'an wa sunnati lan hadis wa ilmuna lan utai ilmu kita hada kang iku ilmu musyayyadun iku kang den benteng ata den kokohaken bi hadis Rasulullah kalan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Qala Abu Sulaiman muallif hadal kitab penyusun kitab Mafahim Yajibu Antusohah maka saya katakan tadi qala syaihu masyayikhina karena saya tidak berguru langsung kepada muallif hadal kitab melainkan saya berguru kepada Imam Besar Habib Rizik beliau berguru ke Sayyid Muhammad maka saya katakan qala syaihu masyayikhina. Sebetulnya dulu pada waktu beres ngaji Alfiyah Ilmu Nahwu Shorof di Pandeglang almarhum Syekhuna Mama Sanja saya punya teman orang Cikeli Serang Haji Sidik dia pergi langsung ke Mekah dia belajar langsung di Sayyid Muhammad sekaligus kadang-kadang dia belajar di Abu Yada Manhuri. Pada saat itu hati saya merontak ingin berangkat juga ingin mondok ke Sayyid Muhammad tapi guru menyarankan untuk meneruskan kajian ilmu 12 fan ilmu ulumul arabiyah ilmu nahwu shorof ma'ani bayan bade mantik munadharah dan sebagainya. Akhirnya begitu setelah di Warudoyo usia 18 ke 19 tahun sudah 2 tahun menjadi wakil ngajar Samsiau Kudul Juman dan lain sebagainya saya ingin berangkat pula langsung penasaran tahun 1984 itu ingin melanjutkan ke Sayyid Muhammad. Dengan singkat panjang cerita yang kisah saya tidak diizinkan untuk mondok lagi janganpun ke Mekah kemanapun saya tidak diizinkan hanya diizinkan untuk membuka pondok pesantren dengan terpaksa atas perintah guru tahun umur 19 tahun buka pondok. Jadi saya hati itu sudah luar biasa tertarik dengan ingin ngaji ke Sayyid Muhammad sampai nggak laksana tapi subhanallah di balik rahasia itu guru memang mungkin sudah ma'rifat tentang apa yang akan terjadi kalau saya memaksakan diri sehingga saya umur 19 tahun buka pondok yang sekarang sudah 32 tahun dan alhamdulillah begitu di pengajian Markas Syariat Megamendung diberi tugas membaca kitab Mafahim Yajibu Antusohah pengarangnya yang dulu saya ingin belajar sehingga sebelum saya ngaji saya minta ijazah dulu ke beliau ijazah dulu kitab ini saya minta ijazah masih di rumah itu tuh di atas akhirnya dijajahkan oleh beliau. Jadi Imam Sayyid Muhammad ini adalah syaikhu masyayikhina alhamdulillah. Nah, di sini muallif hadal kitab Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki masih menjelaskan tentang dakwah para a'immah
ajakan para imam-imam ahli tasawuf untuk mengamalkan syariat. Sebagaimana kita ketahui di awal, dari kelompok Wahabi menuding tasawuf itu adalah sesat dan menyesatkan, sehingga menuding para ulama-ulama tasawuf sesat dan menyesatkan. Di sisi lain memang ada penyebab orang-orang yang menisbatkan diri kepada tasawuf tapi jauh dari pondasi-pondasi tasawuf, sehingga mereka inilah yang menjadi penyebab memberikan peluang orang-orang Wahabi dan CS-nya menuding, menyesatkan para ulama ahli tasawuf. Nah, Sayyid Muhammad ini sedang menjelaskan kepada kita bahwa tudingan mereka terhadap ulama tasawuf itu jelas salah, sekaligus menyetop orang-orang yang menisbatkan dirinya kepada tasawuf tapi jauh dari aturan tasawuf. Jadi mengembalikan tasawuf kepada jalur yang sebenarnya. Setelah beliau menjelaskan juga dalam pengajian Bonglan kemarin, mungkin sudah dijelaskan salah satunya oleh Habib Wani tentang kaul Imam Abu Yazid Al-Bustami, Imam Sri Saqati, juga Imam Abu Yazid Taifur bin Isa Al-Bustami yang terkenal dengan Imam Abu Yazid Al-Bustami. Sekarang beliau menukil qala Abu Sulaiman. Nah, Abu Sulaiman Abdurrahman bin Atiyah Ad-Darani. Nah, siapa orang ini? Kan kita kalau tidak kenal tidak sayang, tidak timbul mahabbah. Saya termasuk orang yang baru sekitar tahun 2016 mengkaji siapa Imam Abu Sulaiman Ad-Darani ketika terjadi ada permasalahan statement satu kiai tentang kulla as'alukum alaiha ajron illal mawaddata fil qurba. Lalu saya buka salah satunya surat Al-Ankabut ayat 69, ayat walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Di dalam tafsir Imam Qurtubi beliau menukil qala Abu Sulaiman Ad-Darani. Di situ muncul imam ulama ahli tafsir Imam Qurtubi menukil Imam Abu Sulaiman Ad-Darani. Kalau seorang ulama besar menukil satu kaul, pasti yang ditukilnya bukan ulama sembarangan. Contoh, saya istitrat tadi yang dikaji oleh Kiai Ihsan Kiai Husnuddin, yang dikaji oleh Kiai Husnuddin tadi kitab Minhajul Abidin, disyarahannya salah satunya Sirajut Talibin. Siapa beliau? Ulama Jawa, Syekh Ihsan Muhammad Dahlan Jampas Kediri. Coba kita lihat syarahnya Syekh Ihsan, qala Sayyid Murtadha, qala Sayyid Murtadha, qala Sayyid, banyak kaul Imam Sayyid Jabidi Al-Murtadha ditukil oleh Syekh Ihsan pengarang Sirajut Talibin. Artinya apa? Ulama Jawa percaya bahwa Imam Zabidi Al-Murtadha Habib adalah Sayyid. Kiai sekarang ada yang meragukan Imam Zabidi Murtadha, meragukan Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, mengeles. Mereka juga kan bukan nabi, mereka juga bisa dikritik. Lo ngeritik Imam Zabidi Murtadha, mengeritik Imam Ibnu Hajar, ulah wakajeng itu jeung aing datang budak dia. Asal hadap-hadapan jeung aing mah ulah di YouTube, aing mah bukan YouTube kiai baheula, aing mah jadul. Jujur aing mah. Ini sekarang ada gerakan orang supaya ragu ke Ibnu Hajar, ragu ke Imam nyata Imam Ihsan Jampah. Tapi kalau kita lihat, coba tadi dalam sana qala Sayyid Jabir Murtadha, qala Sayyid Murtadha. Jadi sekarang ada gerakan bukan hanya urusan nasab, ujung-ujungnya meragukan terhadap kaul ulama. Ini berbahaya. Nah, lalu siapa Imam Abu Sulaiman Ad-Darani? Sampai Imam Qurtubi begitu ternyata para ulama di tafsir, Imam Fakhrul Razi, termasuk Imam At-Tabari. Ini ulama siapa sih? Saya buka dalam kitab Syiaru A'lamin Nubala. Begitu dibuka,
Ternyata yang ditukil oleh para ulama ahli tafsir tadi, oleh Imam Fakhrul Razi, oleh Imam Qurtubi, oleh Imam Ibnu Jarir At-Tabari, apalagi kurun mutakhirin Imam Suyuti, Imam Abu Sulaiman Ad-Darani itu dinyatakan oleh Imam Ad-Dhahabi wasofahul Imamul Dhahabi bil Imamil Kabir Zahidil Asr. Imam Abu Sulaiman Ad-Darani itu adalah Al-Imamul Kabir, imam besar, ahadu ulama'i ahli sunnati wal jamaah. Beliau salah satu ulama tokoh ahlu sunnah wal jamaah. Kapan lahirnya? Dilahirkan tahun 140 Hijriah, wafat 215 Hijriah. Subhanallah, ternyata ini salaf. Ketika kita tahu tahun 140 Hijriah, berarti ini orang 10 tahun lebih tua dari Imam Syafi'i. Imam Syafi'i lahir 150 Hijriah, wafat 204 Hijriah. Ini lahir 140 Hijriah, berarti lebih tua 10 tahun dari Imam Syafi'i. Beda tempat saja, Imam Syafi'i lahir di Gaza dan melanglang buana Mekah, Yaman dan lain sebagainya, ujungnya akhirnya di Mesir wafatnya. Nah, Imam Abu Sulaiman Ad-Darani tahun 140 Hijriah, lebih tua dari Imam Syafi'i, hanya beda negara. Tadi Imam Syafi'i lahir di Gaza, ini di Damaskus, di Ad-Darani, Damaskus, Syria. Berarti Imam Abu Sulaiman Ad-Darani ini adalah salaf. Patabi'is sholiha mimman salafa wajani bil bid'ata mimman khalafa. Si muncul munasabah. Imam Al-Qurtubi saja menukil kaum Imam Abu Sulaiman Ad-Darani. Mana yang ditukil oleh Imam Qurtubi? Dalam ayat waladina jahadu fina lanahdiyanahum subulana. Kata Imam Al-Qurtubi, qala Abu Sulaiman Ad-Darani laisal jihadu fi hadil ayat qitalal kuffari faqat. Yang dimaksud alladzina jahadu fina di sini bukan hanya perang dengan orang-orang kafir harbi saja, melainkan bal huwa nasruddin wa raddul mubtilin wa qam'ud dhalimin. Termasuk alladzina jahadu, orang yang berjuang di jalan Allah itu adalah menolong agama Allah. Ketika agama Allah dinista, ketika agama Allah dia tolong, dia bela apa yang dia mampu. Mampu dengan ilmu-ilmu, mampu dengan harta-harta, mampu dengan tenaga-tenaga, mampu dengan jabatannya dia tolong agama Allah. Mampu dengan semuanya, dia yang paling hebat orangnya. Waqam'ul mubtilin, menumpas, waqam'ud dhalimin, menumpas kezaliman, waradul mubtilin, menolak orang-orang yang batal. Yang paling besar kata Imam Abu Sulaiman Ad-Darani daripada alladzina jahadu fina al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar, amar ma'ruf nahi munkar. Lalu beliau melanjutkan wa minhu mujahadatun nafs, termasuk alladzina jahadu fina adalah jihad nafsu wa huwal jihadul akbar. Begitu para ulama dulu cara menafsirkan. Ikut ulama ahli tafsir, ikuti salaf, ikuti kholaf, bukan mengambil ayat langsung dalil campur berjamaah laki-laki perempuan dengan ayat. Astagfirullah, innalillahi, baca ayatnya, menafsirkan ayatnya jauh dari kebenaran. Nah, Imam Abu Sulaiman Ad-Darani lahir tahun 140 Hijriah dan wafat di tahun 215, berarti lahir lebih dulu, wafat lebih akhir. Imam Syafi'i lahir 150 Hijriah, wafat 204 Hijriah. Awas, kita ngaku madhab Imam Syafi'i, kapan lahir Imam Syafi'i nggak tahu. Gitu. Kalau kita cinta, kita tahu, berusaha, walaupun itu bukan wajib. Kata Imam Abu Sulaiman Ad-Darani, rubbama waqa'a fi qalbi an nuktatu min nukkatil qaumi ayyama. Kadang-kadang dalam beberapa hari suka terlintas, terjadi ke dalam hatiku ada rahasia-rahasia kaum, rahasia-rahasia para ulama-ulama besar. Salah satu contoh, orang
Misal dia zikir berbangun tiap malam, dia baca istighfar astagfirullahaladzim 1000, sholat jatah sholat Allahumma sholli alaihi wasallam 1000, zikir 1000. Dia fokus lillahi ta'ala. Tapi Allah kadang memberikan singkat tabir, memberi tabir mukasyafah. Di situ awas jangan terjebak. Ini ada khoyaliyah, ada hakikiyah. Dah kadang-kadang muncul rahasia kau. Ketika Allah memberikan mukasyafah, baik itu khoyaliyah maupun hakikiyah, jangan langsung kita percaya. Semalam aku dinyatakan ditasbih oleh para malaikat 40 bahwa aku adalah wali kutub. Besok langsung pakai YouTube. Gue semalam di BF jadi wali kutub. Sambil satrajang Jibril, wong edan gue mah. Enggak, tasawuf yang benar enggak begitu. Apa kata beliau? Fala balu illa bisa syahidaini adilain. Rahasia kaum tersebut tidak akan diterima oleh hatiku kecuali dua saksi membenarkannya. Artinya benar tuh jeung dua Quran jeung hadis ini, yaitu Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Ini kalau tasawuf kayak ini insya Allah benar, nggak bakal banyak halu, gak bakal banyak halu hurobat, gak bakal kalau begini. Ini yang harusnya mukjizat al-idhar itu untuk para nabi, wali itu sebetulnya harus istitar. Dipindah dia ngaku wali sebagai idhar, kacau. Tapi jangan salah juga, saya menutupi kewalian saya dengan mabokan biar saya nggak disangka wali, disebut wali bola matiah, wali juri teman. Karena ada orang biasa yang nggak disangka wali, saya masuk ke tempat mabokan, pelanggaran syariat biar nggak disangka jadi wali, disebut wali bola matia. Bukan seperti itu, wali bola matia bukan, tidak melanggar syariat. Nah, Imam Abu Sulaiman Ad-Darani punya santri. Siapa santrina? Ditukil lagi oleh Syekhu Masyaikhina Said Muhammad Qoba Abul Hasan Ahmad bin Abil Hawari. Jadi Imam Abul Hasan Ahmad bin Abil Hawari ini adalah murid atau santri dari Imam Abu Sulaiman Ad-Darani. Siapa mereka? Siapa beliau? Imam Ibnul Hawari, sebagaimana dijelaskan pula di dalam kitab Syiaru A'lamin Nubala dan di dalam kitab Tabaqatul Asfiya Imam Asfiha, imamnya Abu Nu'aim, beliau dikatakan adalah ahadu ulama'i ahlussunnati wa min a'lami tasawwufis sunni, salah satu tokoh besar ulama ahli sunnah dan salah satu ulama pembesar ahli tasawuf, lahir tahun 164 Hijriyah. Berarti kalau tadi Imam Abu Sulaiman Ad-Darani tahun 140, 24 tahun kemudian lahirlah. Jadi antara murid dan guru beda 24 tahun. Sesuai ilmu rijalul hadis yang seperti ini, bukan ilmu nasab yang geblek gitu. Ilmu rijalul hadis 164 Hijriah, artinya 24 tahun setelah lahir Imam Abu Sulaiman, lahirlah ini calon santri yang kemudian menjadi santri. Berarti 16 tahun setelah lahir Imam Syafi'i. Nah, Imam Ibnu Abil Hawari ini beliau lahir di 144, wafat tahun 230 Hijriah. Sama-sama asal memang dari Kufah, namun mukim di Damaskus sampai wafatnya. Beliau adalah salah satu ulama Az-Zahid Al-Bashhur. Nah, apa kata muridnya? Jadi murid, guru dikuatan kalau Allah mau murid sama-sama ahlul haq. Orang sekarang ada muridnya, gurunya Syekh Nawawi mengakui, yang ngaku murid bukan murid-murid aja, bahkan ketiga udah menentang. Kacau tidak? Inna lillahi, merasa benar, pantas. Kata Imam Abdurrahman Al-Akhdari di dalam kitab Mantek, idqila kamuzayyifin sahiha li ajli kauni fahmihi qabiha. Banyak orang sekarang menyalah-nyalahkan ulama-ulama dulu, ulama-ulama salaf, ternyata paham dia yang muzayyif. Na'udzubillahi min dhalik. Hati-hati.
Tetapi kalau sesama ulama kita masih yang hidup masih wajar lah. Tapi ini sudah berani ke Imam Zabidi Murtado, ke Ibnu Hajar Al-Haytami. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Maca kitab dia kadang ropa dibaca nasab dibaca JR. Geus nek ngeritik ulama besar. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Nah, setelah gurunya menyatakan demikian, lalu Imam Abul Hasan Ahmad bin Abi Al-Hawari, murid daripada Imam Abu Sulaiman, dan beliau salah satu keistimewaannya muridnya banyak para ulama. Tadi Imam Abu Sulaiman Ad-Darani berguru dan Imam Sufyan Ats-Tsauri. Siapa Imam Sufyan Ats-Tsauri? Guru daripada Imam Syafi'i. Jadi ulama besar. Jadi guru Masyaikina Sayyid Muhammad Alwi ini sedang memperlihatkan kepada ini loh para ulama tasawuf yang sebenarnya. Bukan kayak ente ngaku-ngaku tasawuf tapi benci sama tukang amar ma'ruf nahi munkar, duit orang dolim malah gawok. Ini bukan tasawuf namanya, tesanggup. Iya, harusnya walaupun kita tidak mampu, alhamdulillah masih ada orang yang melakukan dakwah, alhamdulillah masih ada orang yang melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Saya doakan begitu. Bagus tidak? Bagus tidak? Ini bukan mendukung, malah memfitnah gara-gara amplop coklat. Kacau tidak? Lanjut dah. Awas lihat ya, masuk YouTube berabe lagi nih jadinya. Kata Imam Abul Hasan Ahmad bin Abil Hawari, man amila amalan bila tibai sunnati rasul fahuwa batilun. Siapa orang mengerjakan sesuatu pekerjaan tanpa mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka amalan tersebut batal sehebat apapun dia. Dilanjut, qala Abu Hafsin Umar bin Maslamah Al-Haddad yang wafat tahun 264 Hijriah. Jadi beliau ini Imam Sayyid Muhammad ini nukil kaul-kaul salaf benar, membuktikan nih ulama tasawuf yang asli, yang salaf yang sebenarnya begini nih. Kita memperlihatkan yang begini nih. Jangan ente rupanya tasawuf benci sama amar ma'ruf, benci sama nahi munkar, tapi duit haram, duit judi paling jawab. Disangka orang, jangan macam-macam, dia ahli tasawuf, katipu masyarakat. Na'udzubillahi min man lam yazin af'alahu wa aqwalahu wa ahwalahu fi kulli waqtin bil kitabi wa sunnah. Siapa orang yang tidak menimbang perbuatannya, ucapannya, kelakuannya dari setiap waktu tanpa ditimbang dengan Al-Quran dan hadis, dan tidak menyangka, dia tidak berburuk sangka kepada khawatirnya, bahkan dia percaya apa yang datang kepada hatiku, seakan-akan mukasyafah dia mengalahkan dalil Quran dan hadis. Makrifat dia seakan-akan mengalahkan Quran dan hadis. Orang semacam itu fala ta'udhu fi diwani rijal, jangan kau anggap dia termasuk orang dalam grup para ulama besar, para aulia Allah. Artinya apa? Para aulia Allah, para ulama sufi dahulu tidak, mereka mempercayai khoyaliat. Ini memang kalau bukan ahli zikir kurang merasakan, hanya bisa ngomong. Tapi kalau anda sudah memasuki zikir, coba setiap jam 12 malam tahajud zikir, terus zikir, itu pasti banyak waridat. Nah, waridat yang datang ini kadang-kadang firasatul mukmin memang benar, kadang-kadang lain firasat memang khoyaliat, menggoda. Perasaan dia sudah sampai ke Mekah, indah banget ini tujuan saya, Mekah udah tercapai, ternyata baru di Singapura, masih jauh. Tertipu karena tanpa dasar syariat. Nah, orang yang ucapannya, perbuatannya, tingkah lakunya tidak diukur dengan Al-Quran dan Sunnah, dan tidak menyangka para khawatir dia yang datang kepada dia, waridat yang datang kepada dia tanpa ditimbang dengan Quran dan Sunnah, maka dia bukan termasuk rijal, bukan termasuk para ulama waliullah yang sebenarnya. Diwanur rijal wal iyadu billah. Lalu turun, setelah itu turun ke qala Abul Qasim Al-Junaidi Muhammad man lam yahfadil Quran wa lam yaktubil hadis la yuqtada bi hadal amr. Nah, kita di Indonesia mayoritas
Di dalam berfikih madhab Syafi'i, di dalam bernyata akidah Asy'ari, di dalam tasawuf Abul Qasim Junaid al-Baghdadi nyebut Muhammad al-Ghazali itu ngikuti Imam Abul Qasim Junaid al-Baghdadi. Tapi harus dibedakan, beda antara taklid dalam tauhid dan tasawuf dengan taklid dalam fikih, beda. Kalau taklid dalam tasawuf berbahaya, hati-hati, terbagi beberapa kaul. Begitu pula dan tasawuf, artinya hanya satu jalan. Saya singkat saja karena saya sudah bahas tentang masalah itu dalam kitab Tuhfatul Muwahhid, Syarah Jar Tauhid. Kalau taklid dalam fikih ya rukun sholatnya, fikihnya batal dan segalanya. Berbeda dengan makna taklid dalam tauhid, kita bermadhab kepada Imam Abul Hasan al-Asy'ari, juga dalam tasawuf kepada Imam Abul Qasim Junaidi al-Baghdadi. Maknanya beda, ada perbedaan, insya Allah dalam lain waktu. Nah, dari Imam Abdurrahman Abu Sulaiman al-Darani turun ke muridnya Imam al-Hawari, turun juga ke muridnya Imam Abu Hafsah Umar bin Muslim al-Haddad, dan turun ke sebawahnya. Yang sebawahnya ini Abu Qasim Junaidi al-Baghdadi. Nah, Imam Abul Qasim Junaidi al-Baghdadi ini disifati oleh Imam Adz-Dzahabi. Apa kata Imam Adz-Dzahabi? Wassafahu Adz-Dzahabi bi annahu sayyidu ta'ifatis sufiyah. Jadi maka para di dalam thariqah wa ila hadrati sayyidi taifati sufiyah al-imam, ternyata itu dari sifatan Imam Adz-Dzahabi. Dari para ulama dulu memang sudah memberikan sifat kepada Imam Junaid al-Baghdadi sebagai sayyidu taifati sufiyah. Nah, kata Imam Abul Qasim Junaid al-Baghdadi, man lam yahfadil Quran wa lam yaktubil hadis, orang yang tidak baca Quran, tidak hafal Al-Quran, tidak menulis hadis, artinya tidak belajar ilmu hadis, la yuqtada bi fi hadal amr, jangan diikuti dalam urusan ilmu tasawuf, dalam ilmu thariqah ini. Thariqah bagian daripada tasawuf, jangan diikuti. Li'anna ilmana muqayyadun bil kitabi wa sunnah, karena ilmu kita yaitu ilmu tasawuf itu diqayyid dengan Al-Quran dan hadis. Manakala ada ucapan perbuatan ahli tasawuf sesuai dengan Al-Quran dan hadis, maka itu benar. Manakala menyimpang, maka itu salah, jangan diikuti. Lalu beliau mengatakan kembali, madhabuna hadza muqayyadun bi usulil kitabi was sunnah. Madhab kami yaitu madhab tasawuf itu adalah diqayyid dengan dasar-dasar Al-Quran dan hadis. Nah, kalimat bi usul kitab, saya teringat ketika ngaji kitab Al-Faidul Makiyah, salah satu saya baca kitab Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Begitu saya baca, saya dapat diberi dua dari Kiai Haji Lutfi Basori sama Kiai Idrus Romli, dikasih kitab itu, kitab Syekh Hasyim Asy'ari. Saya baca itu luar biasa. Kalau mengikuti aturan ini benar-benar ahlu sunnah wal jamaah, nggak bakal terjadi nasi uduk tuh, nggak bakal terjadi naumul ulama, nggak bakal terjadi. Luar biasa. Nah, ketika beliau menceritakan tentang qanun, ternyata beliau nukil dari pengarang kitab Fawaidul Makiyah. Siapa pengarang Fawaidul Makiyah? Asegaf. Apa kata beliau di dalam kitab Fawaidul Makiyah? Kitab saya dulu, cetakan dulu. Tahu kalau sekarang? Kalau cetakan dulu halaman 11. Saya hafal ini tahun 84. Saya sudah hafal ini. Sampai sekarang insyaallah. I'lam annahu la sabila ila usul illa bihibdil usul. Wa usulus syari'ati al-mujma'ali arbatun al-kitabu wa sunnatu wal ijma'u wal qiyas. Fa kullu qawlin aw fa'lin aw halin lam tashhad la usulus syari'ati bisiha fa hiya bid'atun mardudatun wa sahih baghdu. Ini ditukil oleh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Marganya apa? Asegaf Habib. Ada orang sekarang ngaku murid, mau aku penerus Syekh Asy'ari, tapi bertentangan dengan Syekh Asy'ari. Siapa lo? Betul apa tidak? Masih panjang. Lagi panas-panas terus dipantau kayak gaya waktu geus datang kada waktu dijedakeun hulu dia kuai. Ayeuna keur dipantau bae dia kuai, dipantau. Aing sabar, dipantau terus sampai di mana? Terus-terusan aing geus repe berusaha supaya umat bersatu, masih ngoceh bae ingin memperpecah umat, dijagorkeun hulu dia kuai. Aing wani ieu. Ulah disebutkeun teu wani, aing geus syarat kembali ke umur sebelum 40 tahun.
ngacak-ngacak ngajak aing repeh lain teu bisa ngajawab repeh. Jangan ingin supaya tidak tambah pecah. Tapi lamun geus repeh masih awas. Anjing dikejar, udah mentok pasti lawan itu anjing, apalagi aing jauh lain anjing lain. Sedang berusaha bagaimana umat ini bersatu. Jadi kita harus muliakan ulama, cinta duriat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan dia duduk apalagi duriat Nabi ya ulama. Paham? Mimbabi aula. Jadi jangan diadu domba, jangan. Siap bersatu? Siap bersaudara? Mau nggak diadu domba? Hanya domba yang mau diadu domba. Nah, jadi kembali kepada kaul Imam Abul Qasim Junaidi Al-Baghdadi, artinya apa? Bahwa madhab tasawuf itu bukan madhab nyeleneh, asal antik-antik. Wah, tasawuf tarekatnya hebat, dia sampai bisa terbang di udara. Kapal terbang aja bisa, lagi aerobatik manuk aja bisa, iblis lebih pinter. Maka kata Imam Abu Yazid Al-Bustami di atas apa kata Imam Abu Yazid Al-Bustami? Lau nadartum ila rajulin utiya minal karamati hatta yartaqiya fil hawai fala taktaru bih hatta tanduru kaifa tajidunahu indal amri wan nahi wa hibdil hududi wa ada'is syariah. Jika kalian melihat seseorang diberi keistimewaan, diberi kemuliaan, diberi kelebihan, sampai-sampai dia bisa terbang di udara, jangan dulu kalian terbuai, jangan tertipu. Wih, hebat guru aing mah waliullah. Jangan dulu. Sampai apa? Bagaimana tentang amar ma'ruf nahi munkar? Bagaimana dia melaksanakan perintah Allahnya? Bagaimana dengan larangan Allahnya? Bagaimana dengan menjaga aturan-aturan Allah dan melaksanakan syariat Allah? Kamu baru makom syariat, jangan bicara dia mah kokat. Ayo sholat maghrib. Enggak, itu guru kita enggak sholat, enggak puasa, dia mah makomnya wali, juring. Kan ada orang begitu enggak? Itu makom wali. Kamu baru makom syariat, mata kamu tertutup, lain mata ainu tertutup, hati dia anu terbuai. Ini Abu Yazid Al-Bustami. Nah, jadi artinya apa? Syekhu masyayikhina As-Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki sedang memberikan dalil-dalil dari mulai Al-Quran, hadis, kaul ulama-ulama salaf tentang tasawuf yang sebenarnya. Jadi banyak penyimpangan, yang nyimpang-nyimpang ini mari kita luruskan melalui kitab Mafahim Yajibu Antosoha, sesuai pemahaman yang wajib diluruskan. Mudah-mudahan paham kita lurus sampai wafat kita husnul khatimah. Itu saja yang bisa sampaikan. Terima kasih atas kehadiran ibu bapak, khususnya bulan depan kita semakin banyak. Siap? Satu jamaah ngajak 1000 orang. Siap? Adalu alal khair kafaili. Mengajak satu berapa? Saya ajak nanti 1000, walaupun saya nggak datang nanti saya dapat pahala banyak, gitu kan? Itu yang lebih bagus, yang ngajaknya datang. Siap hadir di bulan yang akan datang? Alhamdulillah. Khusus doa untuk guru kita karena beliau masih 1 tahun lagi untuk bebas mutlak. 20 Juni saya catat, 20 Juni 2024 baru bebas. Mudah-mudahan sehat walafiat, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapapun yang mau menzalimi beliau baik lahir dan batin, semoga Allah sadarkan. Jika memang ditakdirkan tidak sadar, semoga Allah hancurkan. Bismillahirrahmanirrahim.